Banyak sekali. Saya juga melihat ini Pak Amin ini, wah pasalnya bisa banyak. Saya kebetulan bukan ahli hukum. Dan saya mendengar, kita semua mendengar di awal-awal itu Menteri Komdigi Mutia Hafid sempat mengatakan akan melakukan langkah hukum. Yang walaupun kemudian ditantang lagi oleh Pak Amin, silakan. Padahal Anda tidak mempunyai legal standing lah, kira-kira gitu. Menurut Prof. Suparji bagaimana sih ini konteks hukum dari pernyataan Pak Amin? Apakah memang ada pelanggaran hukum atau seperti apa? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas moderator, Mas Ustadz, dan Mas Didi, teman-teman wartawan yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa hadir dan sudah banyak disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Pertanyaan kepada saya adalah bagaimana dalam perspektif hukumnya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Amin. Sebelum masuk pada aspek hukum, yang pertama yang ingin saya garis bawahi, sesuai yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa harapannya dengan narasi yang disampaikan oleh Pak Amin tadi itu bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan kita. Pak Prabowo bisa lebih dekat dengan rakyat, lebih dekat dengan para anggota kabinetnya dan jajaran pemerintahan yang lainnya. Sehingga persoalan kebangsaan, persoalan kerakyatan benar-benar lebih efektif, efisien, dan produktif diselesaikan. Saya kira itu semua pihak mendukung bahwa memang pada saat ini berada dalam situasi yang harus dilakukan tata kelola dan manajemen yang benar-benar cepat itu ya, supaya masalah-masalah kerakyatan, masalah kebangsaan itu tidak ada kendala untuk diselesaikan. Dan salah satu caranya adalah bagaimana hubungan antar presiden dengan para anggota kabinetnya dan jajaran pemerintahan yang lain itu tidak ada halangan-halangan yang tidak berdasar gitu. Tidak ada hal-hal teknis yang kemudian menyebabkan itu menjadi kendala dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang presiden. Yang kedua, dalam aspek hukum, maka kita lihat secara trias politika, yaitu substansi, prosedur, dan kewenangan. Karena proses penegakan hukum tidak boleh mengabaikan apa substansinya dan bagaimana caranya dan bagaimana pihak yang memiliki legal standing atau otoritas atau kemudian kewenangan. Nah, sisi yang lain, trias politika yang diperhatikan tentunya adalah perbuatan apa yang dilakukan dan pertanggungjawabannya bagaimana dan sanksi hukumnya apa. Maka itulah tiga sisi dalam konteks penegakan hukum. Poin ketiga, bahwa sebagaimana yang kita baca di berbagai media, akan ada satu proses pertanggungjawaban hukum dalam konteks dugaan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE yang dikenal dengan pasal pencemaran nama baik melalui informasi atau media elektronik, Undang-Undang ITE. Nah, terhadap pasal tersebut dengan dilihat tiga hal tadi, trias politika tadi, maka pertama aspek substansinya. Aspek substansinya harus ada proses pembuktian tentang mens rea, tentang niat jahatnya. Ada willen and witten, ada kehendak dan pengetahuan untuk menimbulkan nyerang kehormatan atau kemudian mencemarkan nama baik yang disebut tadi itu. Nah, kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, tidak ada satu mens rea, tidak ada satu niat jahat yang untuk bermaksud mencemarkan nama baik terhadap yang disebut namanya. Tetapi lebih pada itu sebagai representasi dari apa yang disampaikan oleh sebagian publik atau kemudian hanya sekedar sebagai ungkapan untuk mengingatkan tata kelola pemerintahan supaya lebih baik tidak ada halangan yang sebetulnya tidak prinsip. Jadi dalam konteks mens rea tentang menyemparkan nama baik dari aspek substansi atau delik inti dari 27 ayat 2, saya kira tidak mudah untuk dibuktikan. Karena dalam konteks ini, apakah setelah disebutkan narasi tersebut,
namanya kemudian menjadi tercemar, namanya menjadi buruk, reputasinya hancur, atau justru sebaliknya, muncul simpati, muncul empati, muncul popularitas baru dan sebagainya. Jadi delik inti dari 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tadi itu adalah bagaimana membuktikan tentang substansi delik inti, yaitu pencemaran nama baik. Yang kedua, aspek prosedur, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2024-105 itu jelas bahwa yang memiliki prosedur untuk bisa menyampaikan tentang proses hukum tadi itu, atau prosedur hukumnya adalah harus ada aduan, delik aduan absolut gitu ya, bahwa tidak bisa misalnya siapapun kemudian melaporkan, dan bagaimana proses mengidentifikasi prosedur tadi itu pun juga harus clear bahwa ini ketika menyangkut kelembagaan, menyangkut institusi, maka tidak bisa dicemarkan. Karena dalam perspektif pencemaran nama baik, harkat martabat itu yang memiliki adalah perorangan, bukan sebuah kelembagaan, bukan sebuah institusi. Sehingga lembaga presiden, lembaga pemerintah daerah dan sebagainya itu tidak memiliki legal standing misalnya sebagai pihak yang dicemarkan, karena yang memiliki harkat martabat nama baik adalah orang perorangan. Nah, yang ketiga dari sisi kewenangannya, bahwa dalam hal ini harus yang bersangkutan untuk kemudian mengadukan. Jadi dalam proses menyampaikan aduan tadi itu tidak bisa serta-merta orang mewakili, orang merepresentasikan, kemudian mengadukan. Maka tiga hal tadi itu yang harus diperhatikan. Aspek substansi delik intinya adalah adanya mens rea dan kemudian adanya perbuatan pencemaran nama baik. Kemudian prosedurnya harus dilakukan dengan proses delik aduan, dan kewenangannya legal standing adalah orang yang bersangkutan. Dan kalau kita cermati bahwa dalam perspektif ini yang disebutkan tadi itu ada ruang yang kemudian bisa diidentifikasi. Pada satu sisi adalah pribadi, pada sisi yang lain adalah soal kelembagaan, karena dia sebagai pejabat itu ya, sebagai pejabat. Sehingga dalam konstruksi tersebut maka tidak bisa disederhanakan bahwa kemudian yang bersangkutan itu bisa mengidentifikasikan sebagai pribadi, karena yang disebut misalnya oleh Pak Amin adalah dalam konteks kedudukannya dia sebagai seorang pejabat negara. Maka itu kalau kita menggunakan konstruksi 27 ya, ayat 2 Undang-Undang ITE, ya 27A maksud saya, 27A Undang-Undang ITE, yang artinya pencemaran nama baik dalam konteks ini tidak mudah untuk kemudian dibuktikan. Nah, pada sisi yang lain, poin keempat yang disampaikan adalah bahwa sebagaimana yang kita baca, adanya pasal yang diduga berpotensi untuk kemudian menjadi dasar pelaporan atau pengaduan, yaitu ujaran kebencian. Bahwa ujaran kebencian 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini sama MK juga diberikan sebuah kepastian bahwa ujaran kebencian tadi itu dalam konteks misalnya menghasut ya berdasarkan identitas tertentu yang kemudian bisa menimbulkan kerusuhan atau kericuhan. Maka dalam hal ini saya kira tidak teridentifikasi dengan adanya narasi tersebut, itu kemudian menyebabkan bahwa adanya orang semakin membenci dan kemudian orang terjadi kericuhan, keributan, kecuali misalnya konstruksi kericuhan itu polemik di berbagai media sosial atau berbagai macam TikTok dan sebagainya. Tetapi kalau itu identifikasinya menurut saya menjadi tidak secara material. Maka dengan dasar kedua undang-undang, maksud dengan dasar dua pasal tadi itu, bahwa saya kira proses hukum itu tidak akan mudah diproses, karena poin yang kelima sekali lagi menyambung bahwa sekarang ini kan KUHP kita sudah sangat nyata sekali bergeser dari keadilan retributif menjadi korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Yang artinya bahwa kemudian pembalasan itu bukan menjadi pilihan utama dalam proses penegakan hukum, tetapi yang lebih ditonjolkan adalah melalui penegakan hukum itu bisa dipulihkan, direhabilitasi, dan kemudian diperbaiki. Maka untuk itu dalam perspektif bahwa
KUHP yang baru dan narasi yang disampaikan, rasa-rasanya ya proses hukum tadi itu tidak akan mudah dijalankan sebagaimana yang disampaikan oleh banyak pihak bisa dipidanakan oleh Pak Amin. Tetapi tadi Ustadz Sambo juga menyatakan Pak Amin sendiri juga tidak ada ketakutan untuk kemudian membuktikan misalnya terhadap apa yang disampaikan atau tidak ada ketakutan misalnya jika sampai misalnya dalam proses di persidangan. Tapi harapannya tidak sampai sejauh itu, tetapi esensinya adalah melalui narasi tadi itu diharapkan tata kelola pemerintahan kita itu menjadi lebih baik gitu. Dan pada sisi yang lain juga menjadi perhatian bagaimana menyampaikan narasi-narasi itu lebih proporsional gitu ya. Mungkin karena sudah saking gemasnya, saking jengkelnya itu ya. Akhirnya sesuatu yang pribadi, yang bersifat orientasi seksual tadi itu akhirnya dieksplor di muka publik. Yang harapan ke depan itu bukan sebagai satu pilihan ketika memang masih ada narasi-narasi yang lain sebagai sarana kritik untuk memperbaiki misalnya keberadaan pejabat atau kemudian pihak-pihak yang ingin dituju tadi. Demikian saya kira Bang sementara. Tadi Prof menyinggung dua kemungkinan pasal yang mungkin tapi kelihatannya agak susah, yaitu pertama soal pencemaran nama baik pasal 27. Tapi tadi Prof juga sudah mengatakan bahwa yang memiliki legal standing absolute adalah korban. Jadi kalau berandai-andai, kalau yang melaporkan itu Letkol Teddy itu dimungkinkan Prof? Ya sangat dimungkinkan. Kan kalau kita refleksi ke belakang misalnya, dulu Pak SBY sendiri kan melaporkan. Bahkan kemarin juga Pak Jokowi juga melaporkan di Polda Metro Jaya. Karena itu adalah sesuatu yang sifatnya privat, yang kemudian memang yang bersangkutan lah, yang kemudian melakukan pengaduan. Maka seandainya misalnya yang bersangkutan merasa namanya tercemar dan ingin mendapatkan keadilan melalui proses hukum, ya harus melaporkan. Tidak bisa kemudian memberikan kuasa atau mendelegasikan pada yang lain. Jadi ini memang secara teknis dalam konteks delik aduan absolut, maka kemudian yang bersangkutan lah yang memiliki legal standing untuk mengadukannya.